Oke, mari kita membangun lagi. Hari ini mau bangun dua Mario, yang starter course sama satu lagi expansion setnya. Em, untuk Mario ini kan gini ya, pertama kali kan Lego Super Mario tuh dirilis di tahun 2020. Jadi itu pas itu memang Nintendo sengaja kerjasama sama Lego di tahun 2020 itu adalah 35 tahunnya Mario. Jadi mereka mau try something new, mereka mau ekspansi dari dunia video game ke lebih ke dunia merchandise toys gitu, dan mereka kerjasama sama Lego. Nah, pas itu mereka itu juga sesuatu yang berbeda sama Lego biasanya. Kalau Lego biasanya setnya itu ya udah uh, set. Nah, kalau sama Super Mario ini mereka beda karena mereka ada starter core set, kemudian baru di expansion dengan set expansion lainnya. Nah, untuk yang pertama itu tuh namanya 71360, which is Lego Adventures with Mario starter course gitu. Nah, kemudian habis itu ada set-set expansion lainnya. Kemudian di tahun 2021 mereka rilis yang versi starter course tapi untuk Luigi. Terus 2022 mereka bikin lagi starter course untuk yang Princess Peach. Nah, setelah selesai tiga itu, ya udah mereka nggak rilis apa-apa lagi untuk starter course. Kita jalan terus, expansionnya sih rilis terus, gitu kan. Baru sampai 2024 mereka akhirnya decided untuk refresh course-nya, starter course-nya itu mereka refresh yang 2020, 21, 22 punya starter course-nya si Mario, Luigi sama Peach itu di retire sama mereka, kemudian mereka rilis yang baru untuk yang Mario ini nomornya 71439 dan secara resmi nama setnya itu Adventures with Interactive Lego Mario. Nah, orang kan tanya gitu kan, jadi bedanya apa nih starter course yang lama sama sekarang yang starter course yang baru gitu. Sebenarnya untuk starter course-nya Mario sendiri itu nggak terlalu banyak bedanya. Jadi musuhnya masih sama, Bowser Junior. Sementara kalau yang Luigi sama Peach itu musuh yang didapat beda. Kalau misalnya contohnya nih, ketika si Peach pertama kali dulu dibikin starter course-nya itu musuhnya kalau saya nggak salah si Lemmy ya, Lemmy, saya barusan ngecek ini. Kemudian ketika mereka rilis lagi yang baru kali ini Peach starter course, nah musuhnya kali ini udah ganti, udah bukan Lemmy lagi gitu, mereka pakainya Lakitu sekarang. Nah tapi begitu juga untuk Luigi, musuhnya ganti juga, saya lupa siapa. Nah tapi kalau untuk yang Mario itu sama, masih Bowser Junior, yang dulu Bowser Junior, yang sekarang juga Bowser Junior, cuman bedanya Bowser Juniornya kali ini udah pakai yang awannya itu, yang alatnya itu gitu, clown car namanya ya, junior clown car namanya. Jadi yang didapat sebenarnya cuman itu, dan untuk tambahannya satu lagi harganya lebih murah. Kalau yang dulu itu setnya harganya 59,99, yang kali ini jadi 49,99, sementara kamu dapatnya lebih banyak. Jadi actually untuk ukuran starter course setnya sebenarnya sih ya lebih untung yang ini sebenarnya, karena lebih ekonomis sedikit dan dapatnya partnya agak lebih banyak gitu, buildnya lebih banyak. Kalau partnya saya nggak hitung sih jumlahnya sama atau beda. Selama ini kan ya, saya itu kalau bangun yang Lego Mario, Lego Nintendo itu rata-rata yang saya bangun itu yang khusus untuk yang for adults, yang black box setnya mereka. Jadi yang kayak Lego Super Mario, yang Yoshi lah, Piranha Plant lah, kemudian yang Question Block dan lain-lain, Bowser dan segalanya. Biasanya itu mereka itu dibangun untuk tujuannya adalah untuk display gitu, bukan buat dimainkan. Jadi beda dengan yang Lego Interactive Mario yang memang kalau di build itu bukan buat cuman ditaruh dipajang, enggak, tapi memang buat dimainkan gitu. Kemudian saya akhirnya coba, karena saya memang biasanya saya nggak mainin Lego lagi gitu kan, jarang lah maksudnya, nggak ada waktu juga gitu kan. Bagi-bagi waktu untuk hobi-hobi yang lain ya, nonton lah dan lain-lain kan. Jadi kadang-kadang nggak bisa gitu mainin Lego doang. Nah jadi saya putuskan tuh saya beli ini, kebetulan yang saya beli expansion setnya juga rilisan tahun 2024 punya, which is serinya 71431 Bowser Muscle Car Expansion Set. Itu juga tujuannya saya beli karena tahun 2025 nanti kan Lego mau mengeluarkan setnya Mario Kart. Nah saya sekalian beli yang karena 71431. Kebetulan saya lebih suka Mario Kart. Saya gamer yang dibandingin main Super Mario, saya lebih sering main Mario Kart. That's the Mario
game subgenre yang saya grow up with gitu. Jadi saya lebih suka memang mau koleksi yang Mario Kart punya gitu. Nah, tapi makanya itu juga alasannya kenapa saya beli yang 71431, which is Bowser Muscle Car, yang kalau nanti kalian lihat kalau di build itu memang kayak Bowser naik mobil gitu. So masukkan sama timnya yang Lego Mario Kart nanti yang 2025 mau rilis. Nah, kalau yang untuk interaktif setnya sendiri saya beli yang Mario karena memang Mario dan Bowser kan yang paling terkenal gitu. Bowser Junior, sorry. Jadi dibandingin yang lain, saya lebih pilih itu, prefer itu daripada Luigi atau Peach gitu. Sebenarnya setelah saya bangun gitu, course-nya itu sebenarnya cukup bagus gitu. Dan kalau digabung-gabungkan itu unik. Sayangnya memang dalam pembangunan ini Lego nggak memberikan penyambung-penyambungnya nggak diberikan gitu. Jadi kalau kalian mau nyambungin ini set terpisah-pisah ini harus beli partnya sendiri-sendiri, atau kalau nggak beli partnya sendiri-sendiri kalian pakai part yang kalian punya. Nah, sebenarnya sih kalau saya bilang untuk dua build ini sebenarnya beda sih. Kalau Lego Adventure with Interactive Mario yang starter course tadi, yang kayak starter set tadi, itu lebih kayak kita bangun 4 build terpisah karena kan 4 back kan ya. Satu tadi bangun yang satu bangun yang ada Gumbanya, satu lagi yang ada Yoshi, satu lagi ada Bowser Junior dan Clown Car-nya, yang satu lagi ya cuman world-nya aja, tapi world-nya kecil. Jadi memang itu cuman bener-bener buat starter course dan kamu beli untuk Mario-nya, si Jumbo Mario-nya itu, figur Mario-nya itu yang bisa kalian tempel-tempelkan di set-set for adult-nya Nintendo yang lain. Nah, sementara kalau yang ini, yang Bowser Muscle Car ini, memang kan ada, kalau nggak salah ada 4 bag juga, dan memang lebih banyak itu kalian setelah satu bag itu bangun Bowser, 3 bag lain sisanya itu untuk bangun Muscle Car-nya. Dan menurut saya ini actually Muscle Car-nya ini cukup unik. Model desain Muscle Car ini ada di Mario Kart 8 Deluxe yang terakhir di Nintendo itu atau enggak, karena saya jarang pakai Bowser, jadi saya nggak terlalu tahu mobilnya yang vehicle yang dia pakai apa. Lebih sering pakai Yoshi jujur aja. Kembali ke build-nya lagi, kalau saya merasa build-nya ini ada beberapa teknik yang agak unik tapi nggak terlalu kompleks, karena saya udah pernah sering bangun adult set yang lain, jadi kelihatan ini ada momen-momen yang misalnya kayak si Bowser-nya ini, mobil muscle car-nya ini bisa ngeluarin bom gitu dari belakang. Itu gerakan-gerakannya itu bisa dilihat dengan dilakukan sama Bowser-nya itu dengan teknik yang disederhanakan, misalnya dari adult set yang pernah saya bangun sebelumnya. Jadi bisa kelihatan gitu kalau anak-anak pertama kali bangun ini, nanti suatu hari kalau mereka mau lanjut membangun set yang lebih rumit, udah bisa karena basicnya udah kayak diajarin di sini. But overall saya sendiri itu kan nggak pernah bangun Lego teknik atau Lego mobilnya, model-model desainnya Lego yang teknik lah, yang car, yang Formula 1 semacam itu saya nggak pernah build sebelumnya. Istri saya juga nggak pernah, tapi ini yang kebetulan yang ini dua kotak ini agak kecil, jadi istri saya bilang udahlah, kamu aja bangun sendiri lah, dia nggak mau ikutan. Jadi makanya ini shotnya agak beda kan dari biasanya kan saya dengan istri yang bangun bersama. Yang ini dua box ini saya sendiri yang bangun, kecuali ada beberapa part-part tertentu saya minta tolong istri yang agak-agak sulit gitu. Tetapi secara overall ini very 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 simple sih. Ini untuk anak-anak, mereka pasti bisa bangun karena memang tujuannya set-set ini tuh adalah untuk konsumsi anak-anak gitu. Jadi kayaknya under 10 tahun harusnya bisa bangun semuanya lah. Nah, uniknya ini untuk expansion course dari Lego Super Mario ini, expansion setnya ini enaknya tuh apa? Kalian bisa menggunakan yang Mario yang besar tadi itu, yang Electronic Mario yang tadi itu, bisa kalian pakai untuk di tempat-tempat tertentu, di titik-titik tertentu. Misalnya kalau di dalam sini kalian bisa mainkan injek si Bowser, kalian kalahkan Bowser, injak dia, setelah dia diinjak tewas, istilahnya Mario dapat koinnya kan gitu. Nah, kalian bisa ambil alih mobilnya gitu. Setelah kalian ambil alih mobilnya, nah karena ada scan code-nya yang di bawah itu, barcode-nya itu ada yang bisa di-scan sama Electronic Mario-nya itu, nanti dia bisa ngeluarin suara sendiri. Jadi kayak suara mobilnya bergerak lah gitu, seperti itu, atau bunyi klakson mobilnya begitu. Jadi sebenarnya unik gitu.
Nah, ini yang memang membuat Lego Super Mario tuh berbeda dengan set-set Lego gaming yang lainnya lah, Fortnite lah, Minecraft lah, atau Sonic lah. Nah, itu mereka semua nggak ada yang itu. Makanya mungkin juga karena itu Lego Super Mario tuh disebut sebagai kalau bukan disebut sih, tapi kalau kalian lihat harganya, biasanya itu memang harganya Lego setnya Super Mario itu dan Nintendo secara general tuh agak lebih tinggi dibandingin Lego-Lego set IP-IP yang lain. Mungkin saingannya bisa dibilang mungkin Disney deh. Disney juga agak-agak tinggi soalnya. Tapi dibandingin yang kayak DC dan lain-lain itu wah pasti kelihatan Nintendo lebih tinggi harganya. Pajak Nintendo kalau orang bilang. Nah, secara overall gimana? Saya lebih suka yang mana? Yang pertama, yang tadi yang build Lego Starter Mario yang pertama atau Bowser Muscle Car Expansion setnya? Kalau secara general, secara umum lah maksudnya kita tidak include interaktif Mario-nya itu, ya saya lebih suka yang ini. Saya lebih suka Muscle Car Expansion set ini karena kalau dibangun dapat Bowser-nya yang mini dan cukup gagah juga walaupun mini. Jadi kalau saya pajang, saya jadikan pajangan, akhirnya itu Bowser mini itu saya taruh bersampingan dengan Mighty Bowser yang kebetulan saya memang udah punya Lego Mighty Bowser. Wah, cocok. Yang satu besar, yang satu mini. Kemudian mobilnya juga bisa dipajang di depannya gitu. Jadi ini tuh bisa berfungsi sebagai play, tapi juga bisa berfungsi sebagai display gitu. Jadi kalian bisa mainkan maupun display tergantung. Sementara kalau yang Lego Mario Starter Course itu untuk dijadikan diorama terlalu kecil. Kalau dimainkan juga, kalau nggak ada expansion set yang lain juga, what are you going to play with it? Like, ini terlalu pendek gitu. Kalian mainin, kalau biasanya kalau kalian misalnya saya lihat dengan trailernya yang di YouTube, mau diinjak-injak jalanin Mario-nya itu paling 20-30 detik udah kelar gitu. Like, it's too short gitu. Kalian mau bangun course kalian juga terlalu pendek. Itu dibangun benar-benar untuk kalian bisa buat expand. Kalian bangun buat expand jadi dunia Mario yang bisa kalian ciptakan sendiri dalam bentuk fisikal gitu. Tapi kalau cuma starter course, definitely nggak cukup. Jadi benar-benar yang dijual sama box starter course setnya itu adalah ya, well, figur Mario-nya itu sendiri. Secara overall, saya rasa core setnya mirip satu sama lain. Semuanya tiga starter course-nya sama-sama pendek dan sama-sama tidak bisa kalau kalian cuma menggunakan itu saja. Jadi kalian harus beli expansion yang lainnya. Overall, do I like the set? Build-nya gampang, harganya kalau dibilang murah banget untuk dengan jumlah piecesnya nggak murah-murah amat, tapi well, it's Lego, jadi pasti harganya lebih tinggi dibandingin brand yang non-Lego kan. Tapi what you get ya enak. Saya barusan bangun yang non-Lego beberapa kali dan kemudian pas balik ke Lego dan saya diingatkan kembali like, okay, kliknya enak. Kualitasnya walaupun brand-brand lain itu berusaha memang sudah cukup bagus, banyak yang bagus lah. Tetapi ada sedikit gimana pun levelnya Lego tuh dalam keenakan klik dalam brick-bricknya itu memang di atas brand-brand lainnya. Lego ini ya of course kokoh dan setelah saya lihat build-nya, tekniknya yang dipakai semuanya untuk yang Bowser ya, kalau yang starter course sih nggak ada teknik apa-apa. Tapi untuk Bowser punya it's really good. Untuk model simple ini aja kita bisa lihat betapa kokohnya Lego bangun mobil-mobilnya, jadi ketika jadi bentuknya nggak akan rusak kalau anak-anak yang mainin, karena ini kan buat anak-anak, jadi pasti handling mereka nggak akan sehati-hati kita orang dewasa kalau mau mainin, jadi pasti lebih brak-bruk gitu. Dan aku setelah saya coba mainkan dengan agak kasar, actually it holds up well. Bangunannya buildnya nggak gampang, bricknya rontok-rontok sana sini. So overall it's a good build buat dimainkan sama anak-anak yang suka dengan Nintendo, cocok-cocok aja. And I think that's all. Apakah saya mau nambah lagi expansion set untuk Super Mario yang lain? No, nggak, karena memang bukan style saya. Saya lebih suka yang buat display, yang bangunannya memang for adult, yang lebih besar buat display daripada yang buat dimain-mainkan seperti ini. Tapi untuk coba-coba dan memang untuk saya beli yang starter course karena Mario-nya juga bisa saya pakai di Nintendo set yang berikutnya, so why not? But untuk nambah starter course-nya sendiri, untuk bikin course sendiri, no, saya nggak punya tempat di rumah saya untuk melakukan itu. Untuk dananya juga lebih baik saya kumpulkan untuk beli
set-set display yang lain dari Lego maupun brand non Lego. Well, I think that's it. I hope you enjoy the video build, dan I'll see you next time. Enjoy. Thank you. Thank you.